Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Hakim dengan nomor induk mahasiswa 219031170. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Ini adalah kartu ujian saya. Uji kinerja ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kota Jambi, Provinsi Jambi dengan peserta didik dari kelas 10. Maka kelas 10 mata pelajaran informatika. Mohon doa dan restunya agar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jika kita diberi kelancaran di dalam proses pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Saya minta kepada Fadel untuk memimpin doa hari ini. Silakan Fadel. Kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai segala kegiatan kita, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fadel telah memimpin doa hari ini. Semoga kita diberi kelancaran. Oke, saya mau ngecek kehadiran kalian semua nih. Si Natalia. Hadir, Pak. Saya mau tanya loh. Natalia gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Masih sehat? Masih, Pak. Alhamdulillah. Tetap sehat terus ya, jaga kesehatannya. Oke, Fadel. Gimana kabarnya Fadel? Baik Pak, baik. Alhamdulillah. Sehat semua keluarga Fadel? Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yokbi, Ya Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Saya mengharapkan kalian tetap jaga kesehatan ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Terus saya selalu mengingatkan di setiap pembelajaran terkait protokol COVID agar kalian terhindar dari virus COVID-19 ya. Kemanapun kalian pergi, kalau bisa 3M terus kalian laksanakan ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan kalau bisa ya. Ya Pak. Oke, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kita nanti semuanya membacakan bersama-sama ya. Saya tes dulu sound speakernya. Kalau nanti ada suara di sana tolong kasih tahu. Saya cek dulu sementara. Ada suaranya? Ada, Pak. Ada Pak. Ada. Ada, Pak. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi paguyubu. Indonesia kebangsaan. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang praktek lintas bidang atau tematik. Jadi TIK itu bukan hanya sekedar ketik mengetik ya. Jadi ilmu ekonomi pun bisa kita masukkan ke dalam ke TIK. Jadi membantu ilmu ekonomi supaya mempermudah kinerja orang akuntan atau orang salah satunya akuntan dan yang lain-lainnya seperti itu. Pokoknya terkait di bidang ekonomi ataupun di bidang lintas yang lain. Bahkan di bidang kesehatan
pun sekarang sudah mulai merambah ya. Tapi kita hari ini fokusnya ada di bidang ekonomi. Tapi praktiknya nanti kita akan berbeda lagi. Biar nanti kalian bisa menambah pengetahuan terkait praktik lintas bidang ini. Oke. Nah, indikator dari pembelajaran ini yaitu mempraktekkan cross-cut komponen, cost, loan, dan integrasi pengetahuan dan keterampilan, menjelaskan budaya kerja dan ciri budaya kerja di perusahaan atau organisasi. Nah, menjelaskan kemudahan tugas di saat berkolaborasi dengan komputer di organisasi dan perusahaan. Terakhir adalah membuat pengolahan data laporan gaji karyawan dengan skala sederhana. Nah, ini indikatornya yang hari ini kita akan capai gitu loh ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mempraktekkan crosscut, komponen, capstone, integrasi pengetahuan dan keterampilan. Nanti akan mendalam lagi, pelaksanaannya adalah di KD 4.12.5, dan kalian mampu menjelaskan budaya kerja dan ciri budaya kerja dalam perusahaan atau organisasi. Nah, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan kemudahan tugas di saat berkolaborasi komputer di sebuah perusahaan atau organisasi. Dan terakhir, harapannya adalah kalian mampu mengolahan data laporan gaji karyawan dengan skala sederhana. Nah, ini tujuan. Nah, dari sinilah kita akan mengembangkan seperti apa sih pembelajaran lintas bidang tadi tematik. Nah, kita dari segi komputer kalian bisa menjadi sebuah staff karyawan yang bisa mengolah gaji atau jadi bendaharawan, bisa bendaharawan sekolah, bendaharawan perusahaan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi untuk kemudahan. Nah, lanjut. Ini motivasi untuk kalian ya. Dengan berbekal ilmu, seseorang bisa bertahan hidup ya. Ilmu hanya sebuah ilmu ya. Kalian dengan ilmu kemana aja akan hidup ya. Jadi kalian perbanyaklah ilmu, bukan perbanyaklah harta ya, tapi perbanyaklah ilmu. Kalian bisa kemana saja. Dengan ilmu kalian bisa membuat sebuah teknologi. Dengan ilmu, kalau kalian bisa dengan dengan ilmu itu tadi, seandainya kalian tidak mempunyai modal, orang akan memberikan modal asalkan ilmu kalian jelas dan matang seperti itu. Dan dengan ilmu pun, kalau kalian ke hutan seperti itu, kalian tahu ilmu hutan, ternyata tumbuhan-tumbuhan mana yang sifatnya yang bisa dimakan dan ada airnya dan sebagainya, jadi tetap bisa bertahan hidup. Jadi mulai hari ini perbanyaklah ilmu ya. Ilmu itu bukan hanya ilmu di sekolah, ilmu di luar sekolah itu jauh lebih besar lagi ya. Jadi jangan bahasanya mentok, jangan sekedar kalian mencari ilmu di sekolah saja, tapi kalian harus juga belajar ilmu yang di luar. Banyak membaca literasi dari buku-buku yang lain, motivasi dan lain sebagainya. Nah, baik buku harus kalian sering baca, minimal sehari satu, gak usah banyak-banyak, sehari satu aja. Nah, dengan di situ kalian akan mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi inti ya, hari ini, saya akan memberikan pretest kepada kalian. Nah, ini silakan scan barcode-nya, dan atau kalau kalian tidak bingung scan barcode-nya, silakan ketik link di bawahnya ya, untuk kita akan melakukan pretest. Saya kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan pretest ini. Kita mulai dari sekarang. Sudah di-scan barcode-nya atau link-nya sudah diambil?
Bentar, Pak. Oke. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan pretest sebelum kita memasuki pretest ini untuk kalian pengetahuan awal sebelum kalian pembelajaran di inti pembelajaran ini. Saya pengen mengukur kemampuan kalian seperti apa gitu. Jadi nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu, jawab aja gitu. Jangan takut salah. Intinya belajar percaya diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Sudah di-scan atau linknya? Kalau sudah, saya stop screen, share screennya saya stop dulu. Oke. Ini langsung diisi ya Pak? Iya, langsung diisi. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. 7 menit lah Pak. Lihat nanti kondisinya ya. Pokoknya 5 waktu dari saya kasih 5 menit ya. Mudah-mudahan lebih cepat. Kalau nanti minta pertambahan waktu, kita lihat nanti kondisinya. Oke, di sini sudah ada beberapa yang sudah mengirimkan hasil pretestnya. Rata-rata hasilnya belum memuaskan. Ya, nggak apa-apa. Ini kan baru pretest. Nanti setelah post test, harapan saya kalian sudah mencapai dari melebihi dari pretest ini dan melebihi dari KKM. Masih ada yang belum kirim ini ya? Saya, Pak. Oke, waktu kalian untuk pretest sudah berakhir ya. Saya akan memulai dari materi kita ya. Saya akan share screen dulu. Oke. Belum screen. Nah, materi kita hari ini yang tadi adalah lembar praktek lintas bidang ya. Lintas bidang yang tematik. Kita berfokus tadi ada di sini adalah budaya kerja ya. Budaya kerja itu adalah sebuah konsep yang mengatur proses berpikir, kepercayaan serta perilaku karyawan atau anggota yang didasarkan pada ideologi suatu organisasi. Itu budaya kerja. Nah, sedangkan ciri budaya kerja ya, itu budaya kerja yang baik adalah ketika setiap anggota mematuhi peraturan serta tetap mengacu pada SOP, adalah standar operasional prosedur yang sudah disediakan. Adapun ciri-ciri organisasi yang memiliki budaya kerja sehat yaitu ketika anggota merasa senang bekerja di organisasi tersebut serta meningkatnya produktivitas setiap anggota. Nah, kalau kalian nanti bekerja di sebuah perusahaan dan kalian merasa nyaman di sebuah perusahaan itu, nah itu adalah
dari SOP yang dari perusahaan keluarkan membuat kalian nyaman. Jadi harapan saya kalau kalian bekerja nantinya kalian harus merasa nyaman ya di dalam sebuah perusahaan tersebut, dan kalian harus meningkatkan produktivitasnya di setiap pekerjaan kalian. Nah, ini contoh video budaya kerja di OJK ya. Kita lihat bersama-sama. Halo, selamat pagi. Selamat datang di budaya kerja OJK DPP 2. Inilah program kita kalau hari Senin, selalu berpakaian necis. Di hari Selasa kita punya program senyum, salam, sapa. Pagi kan. Pagi. Hai Prita. Halo, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi juga. Maaf Pak, ada telepon. Oke, kita akan diskusi sebentar ya terkait video yang tadi. Ada apa yang kalian bisa dapatkan dari video tadi? Ayo, siapa perwakilan? Ada yang tahu tentang budaya kerja di OJK tadi? Pelayanan prima kayaknya Pak. Nah, boleh silakan. Kayaknya pelayanan prima Pak, ingin kerja di situ. Wah, pengen kerja di sana Bu ya? Pengen kerja di sana ya? Si siapa? Ada tadi nanti? Namanya tadi siapa? Nabila Pak. Oh, Nabila. Pengen kerja di sana Nabila ya? Kayaknya asik Pak tempatnya. Ya, semua pekerjaan, semua tempat sebenarnya asik. Tergantung dari SOP yang harus kita kerjakan atau budaya kerja yang harus kita kerjakan, terutama mulai dari top manajemennya seperti apa bagusnya. Kalau top manajemennya memberikan SOP yang baik terhadap karyawannya atau perusahaannya, otomatis budaya kerja itu di tempat apapun akan menjadi sebuah yang nyaman, dan otomatis reward akan mengikuti dari itu semuanya. Oke. Ada lagi di sini komputer dan aplikasi. Nah, kita membahas tentang budaya kerja, ciri-ciri budaya kerja. Nah, sekarang kita akan merambah terkait dari budaya kerja tadi, kita masuk ke dalam komputer dan aplikasi untuk menunjang peningkatan produksivitas kita untuk perusahaan atau organisasi kita, ya. Yaitu seperti apa? Dengan teknologi komputer bisa mempermudah kerja karyawan atau individu atau organisasi. Jadi sebuah teknologi komputer atau sebuah aplikasi itu bisa memudahkan kalian. Nah, contohnya apa? Misalkan Excel, Office lah, bahasa besarnya Office. Office itu banyak manfaatnya. Kalau yang Word, kalian bisa untuk membuat dokumen, pencetak dan sebagainya. Untuk Excel, kalian bisa dipakai untuk perhitungan angka. Misalkan nanti kita akan menghitung gaji karyawan dan sebagainya terkait nanti kita akan belajar di Excel-nya. Nah,
berikutnya lagi nanti ada PowerPoint. Seandainya kalian meeting, kita akan mempresentasikan. Nah, kita salah satu aplikasi nanti ya PowerPoint. Nah, itu teknologi antara komputer dan aplikasi. Nah, dengan aplikasi pendukung itu tadi, kalian bisa mempercepat pekerjaan kalian, jadi lebih mudah. Jadi jangan berpikir komputer itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang nggak usah lah, kita enak manual saja, tulis tangan saja. Ya, kalau selama yang seperti itu akan ketinggalan kalian, ya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan lintas bidang dengan konsep yang sederhana dulu, ya. Karena kenapa? Nanti setelah yang sederhana ini seperti apa nanti adalah yang saya jelaskan. Nanti kita akan menggunakan Excel, ya. Saya stop screen dulu, ya. Nah, ini di bahan ajar kalian yang sudah kalian dapat. Nah, kita akan mempraktekkan gaji karyawan pada tabel menggunakan Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Nah, di sini misalkan kita buat adalah gaji karyawan PT Maju Sejahtera. Di sini kita masih sederhana dulu menggunakan aplikasi ini, ya. Kita pakai ada nama karyawan, lama pekerjaan, golongan, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji, ya. Nah, kita akan membuat ini dulu menggunakan Excel dengan ketentuan ada di bawahnya seperti ini, ya. Golongan, ya, jika lama kerja 1 tahun maka golongan 1. Jika lama kerja 5 tahun maka golongan 2. Sedangkan untuk total gaji sama dengan adalah total dari kita sum, itu adalah penambahan gaji pokok geser sama tunjangan, tutup, enter. Nah, ini dia hasilnya. Benar gak dengan hasil yang saya buat? Nah, nih sama kan rumusnya. Ada yang ditanyakan terkait ini? Ada yang ditanyakan? Masa Nah, siapa nih? Naila ya? pas tidak Pak. Oh, enggak. Nah, ada yang nanyain? Untuk yang di golongan tadi Pak, bisa diulang nggak? Di golongan, boleh. Nah, saya coba saya perjelas lagi ya di golongan. Ini kalian kelihatan nggak yang rumusan di atas di sini? Saya blok Excelnya. Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya. Oke. Kalau di sini kelihatan, saya perjelas lagi. Di sini kan if, jika, ya kan? Saya ulang. Saya blok, hapus aja dulu. Ini sama dengan, ya, if, ya, lama kerja, ya, lebih kecil sama dengan berapa? Kita coba lihat di ininya, lembar kerja kalian, ya kan? 5 tahun, ya, ini 5 tahun adalah titik koma adalah golongan 1, ya. Titik koma lagi ini wajib. If ini ada prosedur yang berikutnya lagi, ya, buka kurung, masuk ke, geser ke ininya, lama kerja, ya. Di sini posisi E10 lebih kecil, ya, 10 tahun adalah golongan 2 titik 2. Nah, karena saya coba mempraktekkan tadi, ya, saya akan menjelaskan terkait LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini, ya. Nanti saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan
materi LKPD kalian dan langsung dikumpulkan melalui link yang sudah disediakan. Nanti saya kirim linknya ya. Ini pengajarnya. Nah, ini LKPD-nya. Nah, saya jelaskan dulu LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, di sini kita projectnya berbeda ya dengan yang tadi. LKPD kita di sini adalah nilai ya. Ini adalah pekerjaan dari seorang guru ataupun guru les di sekolah seperti itu ya. Nah, di sini kalian ada nama siswa di sini. Ada nama siswa, ada nilai harian, UTS, UAS, absen. Nah, yang kalian kerjakan adalah apa? Saya perbesar ya, biar kelihatan. Yang kerjakan adalah apa? Nilai akhir, grade, kelulusan, dan keterangan. Nah, ketentuannya seperti apa? Seperti ini ketentuannya. Untuk nilai akhir itu adalah 30% dari nilai harian. Ya, seperti ini. Ini ketentuannya. Ya, nilai akhir adalah 30% nilai harian ditambah 30% nilai UTS ditambah 30% nilai UAS. Nah, silakan kerjakan. Saya akan share, kirim ke WA kalian. Nanti kalian bisa unduh LKPD-nya. Nah, nanti kalian kerjakan dari sekarang ya. Saya stop screen dulu, habis itu saya akan share kepada kalian. Oke, sudah saya share itu di WhatsApp-nya. Silakan diambil LKPD-nya. Kalian tinggal menuliskan saja, langsung mengisikan saja dari Excel yang sudah saya buat. Nah, seperti apa rumus-rumusnya di akhir, nilai akhir, grade, kelulusan, dan keterangan. Nah, silakan kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan LKPD ini. Nanti kalau ada permasalahan di saat mengerjakan LKPD, silakan bertanya. Nanti coba kita akan bahas bareng-bareng. Nah, kalau bisa nanti share screen kalian ya. Permasalahan di mana? Sebab kalau kalian berbicara saja, saya kurang belum tidak ngerti jelas seperti itu. Jadi lebih baik kalian nanti share screen, nanti bisa saya bantu dari sini. Ya. Oke, silakan kerjakan LKPD kalian. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang sesuai dengan ketentuan LKPD yang sudah saya berikan pada kalian. Silakan. Oke. Sudah selesai? Atau masih ada kendala? Izin nanya Pak. Apa tuh? Untuk ini Pak. Nah, Ini kan seharusnya kan 76 ini dia B. ya. Nah, nanti kok ini tetap C ya Pak? Oh. Tunggu dulu, saya cek rumusnya. Ya. Di grid ya. Iya, grade Pak. Oke. Sama dengan Nah, ketentuannya kan ini tuh,
lebih kecil ya. H9 itu lebih kecil sama dengan 74. Coba. Di sini ya Pak, Nah, itu sampai dengan 74. 74. Nah, yang lain coba dari yang D, yang di D. Nah, itu juga sama, lebih kecil sama dengan 50. Oke, yang C 59 lebih oke. Yang B-nya 84. Nah, coba dites dulu. Oh, ya. Nah, masuk itu. Nah, tinggal lanjutin itu. Wah, sudah pinter ini. Oke, stop screen aja dulu. Kerjain ya. Oke Pak. Nanti Makasih, kawan Pak. yang lain nyontek nanti. Oke, ntar lagi selesai ya. Nanti linknya saya kirim ke WA untuk kalian kirimkan LKPD-nya sama Excel-nya, dikirim ke sana Iya Pak. kumpulan tugasnya. Ya Pak, makasih Pak. Iya Pak. Ya Pak. Ini hasil kamu lumayan bagus ya, Yogi. Logika kamu sudah mulai jalan nih terkait Excel di sini. Jadi untuk yang lainnya juga diharapkan nanti setiap belajar itu harus ada logika, terutama di Excel seperti ini ya. Kalian harus menguasai, karena di dalam dunia pekerjaan itu kalau kita menggunakan aplikasi Excel itu kemungkinan adalah menggunakan logika ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ada yang bisa? Hah? Iya Pak. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Jadi untuk materi hari ini mengenai Excel lumayan menarik karena disuruh untuk bermain logika dan pembelajaran yang baru menurut saya. Dan untuk yang sebelumnya tadi materi sebelumnya yaitu tentang Budaya, seni apa namanya? Budaya kerja. ya budaya kerja itu juga sangat menarik Pak untuk kedepannya. Bila suatu saat nanti saya dalam bekerja itu sangat bisa dimanfaatkan, bisa jadi pembelajaran bagi kita bagaimana cara bekerja dan berbudaya kerja yang baik untuk di lingkungan kerja kita agar menjadi pekerjaan itu menjadi lebih nyaman untuk dikerjakan dan tidak menjadi beban. Oke, terima kasih Yudmi telah membantu untuk kesimpulan Iya, materi Pak. hari ini. Nah, kita sebelum mengakhiri pembelajaran ini, saya akan melakukan post test ya. Post test ini materi terakhir, apa namanya, evaluasi tercapai nggak dari pembelajaran kalian hari ini ya. Saya akan memberikan post test hari ini, kerjakan. Nanti saya kasih waktu 3 menit ya. Saya akan persingkat lagi 3 menit dari sekarang mengerjakan post test ini. Iya Pak. Ya, silakan kerjakan. Oke, sudah selesai post testnya? Sudah Pak. Wah, hebat Sudah semua. selesai Pak. Saya akan cek post testnya. Wah, hasilnya lebih maksimal dari yang tadi nih, dari pretestnya.
Selamat ya semuanya. Ya, Pak. Nilainya melebihi dari KKM semuanya. Ya. Alhamdulillah target kita hari ini kalian setelah pembelajaran kalian sudah menguasai dari materi hari ini. Oke. Untuk penutup saya akan memberikan motivasi untuk kalian. Saya share dulu. Nah, ini terkait ya, impian saya ya, impian saya dan impian kalian dan saya yang lainnya. Nah, jadi kalau kalian punya impian, itu kumpulkan saja, kumpulkan. Contohnya nih saya hanya memberikan contoh, ada sepeda motor, handphone, kuliah di UGM atau kerja di konsultan gitu. Nah, Kerja di OJK, Pak. Wah, cocok itu. Nanti tampilkan listnya nanti kalau pengen kerja di OJK ya. Jadi guru, Pak. Wah, hebat itu. Biar kayak Bapak. Ganteng. Nah, di impian saya ini tadi, nah setelah kalian membuat list yang tadi, nah tampilkan seperti ini. Ada sepeda motor, handphone, misalkan kalian kuliah di UGM, nah, tampilkan aja seperti ini. Nah, terakhir apa tadi? Konsultan IT-nya. Jadi konsultan. Nah, tampilkan seperti ini. Kalau kalian bisa cetak supaya nanti orang tua kalian tahu keimpian kalian kemana gitu. Jadi nanti orang tua sekalian sudah siap dari sekarang menyiapkan diri kalian ke depannya yang lebih baik lagi. Praktik lintas bidang ya. Praktik lintas bidang ini tadi kita besok kita main di coding ya, karena step yang tadi adalah masih step awal. Nanti ada step yang di codingnya lagi supaya nanti ada sebuah aplikasi yang lebih maksimal lagi untuk membuat proses penggajian lagi ya. Apa Mungkin coding, Pak? coding itu semacam bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman. Nanti kita akan menggunakan bahasa C++ atau bahasa Visual Studio. Nanti ada semua di sana. Jelas besok nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang jelas untuk pertama untuk kelas 10 kalian saya akan menggunakan yang masih sederhana dulu. Jadi saya tidak mau yang sifatnya yang lebih detail untuk yang lainnya. Ya. Kita mengakhiri pembelajaran ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa ini saya memimpin ya. Tolong saya bantu aminin. Bisa? Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga kami semua diberi kesehatan. Amin. Semoga kita semua naik kelas semuanya. Amin. Semoga nilai kalian lebih baik lagi. Amin. Semoga harapan kalian terhadap orang tua kalian cepat terwujud. Amin. Amin. Semoga rezeki saya banyak. Amin. Terima kasih. Saya akhiri hari ini pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Iya, sama-sama.